Hai semuanya, balik lagi dengan saya Vicky Andani. Pada kali ini saya masih akan membahas mengenai buku Thinking in System by Donella H. Meadows. Tentunya part 3. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai sebuah sistem terkait sebuah sistem ada kelompok elemen-elemen, dan yang kedua yaitu setiap sistem berkelanjutan bergantung pada feedback, dan kita juga sudah membahas pada poin ketiga yang sistem yang berfungsi dengan baik biasanya resilient, dan sekarang kita akan lanjut saja ke poin 4, yaitu memahami beberapa kesalahan yang umum dilakukan akan membantumu untuk menginvestigasi sistem dengan lebih produktif. Nah, sistem yang kita ketahui dengan baik tentunya dapat terkesan transparan, akan tetapi besar kemungkinan bagi kita untuk memiliki pemahaman yang salah terhadap sistem saat kita terlalu fokus pada keluaran atau outcome yang dihasilkan tanpa memperhatikan perilaku sebenarnya dari sistem atau cara sistem tersebut berfungsi dari waktu ke waktu. Karena hasil keluaran dari sistem merupakan aspek yang paling dapat dilihat, seringkali kita menyederhanakan sistem kepada serangkaian kecil kejadian saja. Nah, coba bayangkan, saat kamu menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola dan melihat bahwa salah satu tim bermain dengan sangat baik, tak akan mengejutkan bagimu jika tim tersebut dapat memenangkan pertandingan. Akan tetapi, bagi mereka yang hanya melihat skor akhirnya saja, mereka akan jauh lebih terkejut, terlebih jika permainan dimenangkan oleh tim kelas bawah. Namun, tidak hanya itu kesalahan yang kita perbuat. Seringkali kita berasumsi bahwa elemen-elemen di dalam dunia mempunyai hubungan yang linear, walaupun kita sebenarnya tahu bahwa dunia cenderung bekerja dengan cara yang tidak linear. Misalkan, kamu menambahkan 4,5 kg pupuk ke sebuah kebun. Dengan komposisi tersebut, kebun dapat menghasilkan sekitar 2 ladang gandum. Mengikuti logika ini, kamu mungkin berekspektasi bahwa dengan menambahkan 9 kg pupuk, maka kebun akan menghasilkan 4 gantang gandum. Namun ternyata cara kerja alam tidak seperti ini. Nah, jika kamu menambahkan pupuk menjadi 9 kg, kemungkinan kebun akan menghasilkan jumlah gandum yang sama, karena adanya nutrisi yang berlebihan justru merusak tanah dan mengurangi kesuburannya. Dan terakhir, manusia sering lupa bahwa sangat jarang sistem-sistem yang ada bekerja secara terpisah antara satu dengan lainnya. Ini karena otak kita mempunyai batasnya dalam memproses informasi, sehingga untuk mempermudah pemahaman, kita cenderung mengisolasi tiap sistem. Kita sering lupa bahwa batasan yang kita buat antar sistem adalah batasan buatan. Saking terbiasanya berpikir dengan cara ini, batasan buatan antar sistem menjadi sesuatu yang terasa alami. Akibatnya, kebiasaan ini mendorong kita untuk cenderung memikirkan sesuatu dengan ketentuan yang terlalu luas atau terlalu sempit. Contohnya, jika kita mendiskusikan cara-cara untuk mengurangi emisi karbon dioksida, menghasilkan model cuaca bumi yang sangat mendetail hanya akan membuat rumit prosesnya. Namun, hanya berfokus pada menemukan solusi untuk industri transportasi juga tak akan banyak membantu. Nah, oke, lanjut. Kita bahas ke poin yang kelima, yaitu sistem yang korup dihasilkan oleh kekuasaan yang tak seimbang dan mendorong terjadinya penyalahgunaan kuasa. Ini juga sangat diperlukan dalam berpikir dalam sebuah sistem. Nah, semua sistem memiliki ciri-ciri umum, akan tetapi beberapa sistem dapat menampakkan perilaku yang tidak natural dan bahkan problematik. Ini dapat terjadi ketika tiap subsistem di dalam sistem memiliki tujuan yang berbeda. Fenomena ini disebut dengan policy resistance atau perlawanan terhadap kebijakan. Jika salah satu aktor dalam sistem atau subsistem mempunyai kekuatan atau kekuasaan lebih dan ia berusaha menggunakannya untuk mengubah arah dari sistem, maka elemen atau aktor lain dari sistem tersebut harus bekerja 2 kali lebih keras untuk menempatkan sistem pada tujuan awalnya. Kejadian ini membuat sistem terjebak pada masalah yang sama lagi dan lagi. Tak ada perkembangan signifikan yang dibuat. Contohnya saja, pengedar dan para pecandu narkoba menginginkan untuk mendapatkan pasokan narkoba yang tinggi. Namun, para penegak hukum menginginkan sebaliknya. Ketika polisi mencegah masuknya narkotika ke sebuah negara, harga narkotika yang ada di
jalanan akan meningkat signifikan karena kurangnya pasokan, sehingga para pecandu rela untuk melakukan tindak kriminal untuk membayar harga tinggi dan para pemasok berinvestasi pada pesawat dan kapal untuk menghindari pengecekan dari pihak berwajib. Untuk memperbaiki sistem tersebut, yang bisa dilakukan adalah dengan mengalihkan energi dan sumber daya yang tersedia pada upaya untuk mempersatukan aktor-aktor yang ada di berbagai subsistem yang berbeda. Harapannya dengan diskusi yang terbuka kita bisa menemukan solusi yang menjawab permasalahan dari berbagai pihak. Masalah lain yang dapat muncul di dalam sistem adalah ketika sistem menggunakan sebuah sumber daya yang dimiliki bersama-sama dan sumber daya tersebut sulit untuk dikembangbiakkan. Ini akan berujung pada keruntuhan yang tak bisa dihindari. Contohnya, jika sepetak tanah digunakan oleh beberapa pengembala domba yang terus menambahkan jumlah dombanya, maka dari waktu ke waktu, padang rumput di tanah tersebut akan semakin gundul. Mengingat kurangnya waktu yang dibutuhkan rumputan untuk menumbuhkan kembali dirinya, sangat mudah bagi rumput muda untuk kehilangan cengkamannya pada tanah di saat hujan melanda. Untuk menghindari keruntuhan, penting bagi aktor-aktor di dalamnya untuk mengedukasi para pengguna, sehingga mereka paham bagaimana aksi yang mereka lakukan dapat mempengaruhi jumlah sumber daya dan juga menginformasikan bahwa keadaan tersebut dapat dipulihkan dengan mengatur konsumsi rumput secara teratur. Oke, jadi pada video kali ini saya rasa cukup di situ dulu. Untuk nextnya, saya akan masih membahas mengenai sistem, kurang 2 bahasan lagi, yaitu yang keenam, sistem dapat disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir, memperhatikan cara kerja internal dari sistem akan membantu Anda memahami dunia yang lebih baik. Okay, that's all from me. So thank you and have a good day.